Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan eh, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah saya. Jadi karena kemarin sudah saya rasa libur yang cukup panjang dari pertemuan terakhir kita pada puasa kemarin. Dan saya juga punya hutang kurang satu pertemuan kalau nggak salah sebelum ini, maka di minggu ini mungkin akan saya rangkap. Jadi akan ada 2 pertemuan yang akan mungkin saya kasih jeda 2 sampai 3 hari. Jadi ini kemudian nanti mungkin hari Kamis akan saya upload materi lagi, materi setelah ini. Sehingga harapannya nanti UAS materi soal yang kalian kerjakan itu materinya sudah lengkap sesuai dengan rencana perkuliahan yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi untuk pertemuan ini saya akan bahas tentang pendinginan logam dan sedikit tentang pelunakan logam. Jadi untuk pendinginan logam sendiri, yakni terdapat cooling media atau media pendingin. Jadi ada banyak variasi untuk media pendingin yang digunakan dalam proses pendinginan pada material baja. Jadi ketika material baja sudah mengalami proses pemanasan, proses perlakuan panas kemudian didinginkan, nah itu media pendinginannya itu bisa berbeda-beda, jadi tidak mesti sama. Jadi ketika benda kerja dicelupkan di dalam cairan pendingin, jadi setelah dipanaskan tadi, maka lapisan cairan secara cepat akan mengelilingi benda kerja, kemudian akan hampir secara cepat memanasi sampai suhu penguapan. Jadi dia baja tersebut akan memanasi media pendinginannya sehingga media pendinginan tersebut bisa menguap. Jadi dia sampai suhu penguapan. Jadi kalau air ya berarti suhu penguapannya sekitar 1 derajat Celcius. Tapi untuk zat lain ya bisa jadi tidak sama. Nah, kemudian benda kerja akan diselubungi di dalam lapisan uap yang akan melindungi cairan pendinginan pada permukaan benda kerja. Lapisan permukaan dari benda kerja akan didinginkan secara cepat sebelum pembentukan pelindung uap. Jadi kesimpulannya bahwasanya ketika proses pendinginan setelah material tersebut mengalami pemanasan, maka media pendinginan itu berpengaruh terhadap hasil akhir dari struktur mikro benda kerja. Apakah itu martensit? Seperti penjelasan awal, martensit itu struktur mikro yang menyebabkan material tersebut menjadi keras ataupun berlit dan bainit yang mempunyai sifat struktur mikro yang lebih lunak. Nah, kemudian kita menggunakan diagram TTT atau CCT, jadi time transformation temperature atau diagram continuous temperature. Jadi kedua diagram ini nanti yang bisa digunakan untuk menentukan hasil akhir dari media pendinginan yang kita pakai. Jadi hasil akhir dari struktur mikro untuk pendinginan yang sudah kita pakai atau yang kita pilih dalam proses pemanasan logam. Yang pertama untuk diagram pendinginan tak menerus atau pakai TTT, time transformation temperature. Dia diagramnya seperti ini. Yakni jika sebuah baja didinginkan dari suhu yang lebih tinggi dari suhu austenit, kemudian ditahan pada suhu yang lebih rendah selama waktu tertentu dari austenit, kemudian dia didinginkan misalkan di suhu 600, kemudian ditahan pada suhu 600 proses pendinginannya, maka akan menghasilkan struktur mikro yang berbeda. Jadi dari yang austenit maka akan berbentuk seperti perlit kalau dia didinginkan di area ini, garis putih ini. Dia jadi perlit, tapi kalau di bawah garis putih ini dia jadi bainit. Dan kalau dia didinginkan langsung sampai di bawah suhu 120 derajat Celcius, maka dia bisa jadi punya struktur martensit. Nah, sebagai ilustrasi, contohnya,
baja karbon yang telah diaustenit, jadi diaustenisasi itu dipanaskan pada temperatur 800 derajat Celcius, kemudian didinginkan dan ditahan konstan pada temperatur 600, dan dari 800 kemudian didinginkan secara konstan pada temperatur 600. Nah, kemudian austenit akan terdekomposisi, jadi sutir mikro yang asal mulanya austenit akan berubah menjadi perlit, dia mulai di titik 2 ini, kemudian jadi perlit sepenuhnya di titik 3. Sehingga di titik 3 ini, dari yang asal mulanya dia punya struktur austenit akan berubah menjadi perlit. Nah, jika temperaturnya diturunkan dengan cepat dari 800 ke di sini sekitar kurang lebih 450 di area ini ya. Maka austenit akan terdekomposisi, jadi austenit ini akan berubah menjadi struktur bainit itu mulai dari titik 4, jadi dia mulai di kurang lebih sekitar 5 detik. Ya, sekitar 5 detik. Jadi ketika dia pendinginannya mulai 5 detik, dia akan berubah menjadi bainit dan hasil akhirnya itu diperoleh pada detik ke, ini kurang lebih kali ini 50, pada ke 70 detik. Dia akan berubah menjadi bainit. Nah, cuma catatannya ketika kita pakai diagram TTT, yakni suhu media pendingin dia harus diatur konstan di suhu ini. Jadi nggak boleh sampai media pendinginannya itu berubah suhunya. Jadi harus bisa diatur gimana caranya dia tetap. Nah, ketika baja temperatur austenit didinginkan dengan cepat tanpa menyentuh hidung kurva, ini yang disebut hidung kurva yang ini ya. Jadi dia didinginkan cepat tanpa menyentuh hidung kurva ini, maka austenit akan mulai bertransformasi ketika melewati garis MS. Jadi dia akan mulai bertransformasi itu di sini. Jadi kurang lebih sekitar 220 derajat. Nah, dia akan mulai bertransformasi. Nah, kemudian pembentukan martensit ini akan terjadi sampai pada ini 120 ini sudah akhir. Jadi di 120 dia sudah pasti akan berbentuk martensit jika yang diinginkan adalah struktur martensit. Itu jika pakai diagram TTT dengan catatan dengan catatan bahwasanya suhu media pendinginannya harus dikontrol tepat seperti setup yang kita inginkan. Nah, pada prakteknya hal itu sulit dilakukan karena kita butuh alat kerja yang lebih kompleks. Sehingga yang sering digunakan di lapangan adalah memakai diagram CCT atau Continuous Cooling Transformation. Karena kebanyakan proses pendinginan setelah material tersebut dipanaskan, dia langsung dimasukkan ke dalam media pendingin gitu saja. Nah, yang menjadi tolak ukur apakah material tersebut nanti struktur akhirnya martensit, bainit, ferrit maupun perlit, yakni kecepatan pendinginannya sampai dia bersuhu normal. Jadi jika semakin lama waktu yang dibutuhkan material tersebut untuk mencapai suhu normal, maka dia akan jadi struktur perlit jika lama sekali, tapi jika dia sangat cepat, maka dia strukturnya pasti martensit. Jadi tergantung dari kecepatan pendinginan material sampai pada suhu normal.
Nah, penjelasannya bisa dilihat untuk garis A, yakni pendinginannya dilakukan secara perlahan. Jadi waktu pendinginannya ini sangat lambat, dari mulai dia bersuhu oxidasi 800 sampai ke kurang dari 100. Ketika pendinginannya dia itu lambat, maka dia berubah jadi ferrit atau perlit. Nah, dia berubah strukturnya, awal dia berubah struktur ketika dia menyentuh suhu kurang lebih ini sekitar 620 pada detik ke ini kurang lebih mungkin sekitar 70 detik. Sekitar 70 detik dia mulai berubah dan dia berbentuk ferrit perlitnya ketika dia pada detik ke 100 kurang lebih sekitar 150-an. Jadi detik ke 150 dia sudah pasti berbentuk ferrit plus perlit. Kemudian ketika dia pas pendinginannya sedang, jadi seperti garis B, jadi dia awal terbentuknya itu di suhu 600, dia awal terbentuk mulai terdekomposisi materialnya, dan dia akan berakhir terdekomposisi di suhu kurang lebih sekitar 220. Nah, ini strukturnya pasti ferrit, perlit, plus bainit. Dan juga ada sedikit martensit. Nah, kemudian kalau dia didinginkan cepat, jadi hanya kurang lebih 5 detik, dia sudah dingin mencapai suhu normal, maka struktur hasil akhirnya adalah martensit. Jadi dia mulai berubah ketika di suhu 320, dia mulai terdekomposisi dan berakhir di suhu 320, dia sudah dipastikan menjadi martensit. Nah, jadi pengaruhnya apa? Perlit, bainit, martensit ini, ya ini berpengaruh pada kekerasan material. Jadi kalau kalian inginnya materialnya itu ulet, nah, maka seharusnya pendinginan yang dipakai adalah pendinginan yang lambat. Tapi jika kalian menginginkan material itu yang keras, maka seharusnya material itu didinginkan dengan cepat. Jadi pakai cairan yang dia mampu mendinginkan materialnya dengan cepat. Nah, elemen paduan itu juga berpengaruh terhadap keberlangsungan diagram CTT dan CCT. Jadi semua elemen paduan kecuali kobat itu dapat menggeser hidung kurva TTT atau CCT ke arah kanan. Jadi kalian lihat diagramnya lagi. Nah, ini kan ada kayak semacam hidung. Jadi ketika ada material tersebut punya bahan paduan, nah hidungnya ini bisa jadi bergeser ke arah kanan. Jadi dia agak lebih lambat. Jadi seperti itu. Nah, pengaruhnya adalah temperaturnya jadi turun karena jadi dia kan ini tambah mundur. Ini misalkan dia 600 itu sudah mulai start dekomposisi, tapi karena dia kurvanya mundur, jadi dekomposisinya agak lebih lama dari yang seharusnya. Kalau terdapat paduan yang besar di struktur. Jadi misalkan paduannya 2%, itu sudah bisa menggeser hidung kurva ke kanan, sehingga dia pendinginannya lebih lambat. Akibatnya, komposisi elemen paduan itu mempengaruhi media quench, air oli udara yang dipilih untuk mengeraskan baja. Elemen paduan tersebut meningkatkan mampu keras hardenability, atau dengan komposisi yang berbeda akan memiliki komposisi yang berlainan. Contohnya kemarin kan kita pelajari mangan misalkan. Mangan itu kan dia memperbaiki mampu keras baja. Jadi ketika mangannya ditambah maka baja akan cenderung lebih keras. Nah, kalau silikon ketika bajanya ditambah dengan silikon maka justru uletnya yang akan lebih naik. Nah, selanjutnya yakni perlakuan panas termal. Jadi fungsinya
Jadi perangkat panas termal itu ada dua, yakni pelunakan dan pengeraskan, di mana pelunakan dia berfungsi mempersiapkan bahan logam sebagai produk setengah jadi agar layak di proses berikutnya. Nah, jadi maksudnya di sini bahan logam misalkan yakni kalian mau bikin kawat. Nah, kawat kan diperoleh dari billet. Kalian kalau nggak tahu billet itu seperti yang listrik. Nah, jadi billet itu bentuknya seperti ini. Nah, ini billet. Nah, billet ini kemudian mau diproduksi menjadi sebuah gulungan kawat. Nah, proses untuk merubah ini menjadi gulungan kawat, nah kan biasanya kan masuk yang namanya mesin roll. Di roll, digencet sampai dia kecil. Nah, proses ini tidak bisa dilakukan jika material tersebut masih dalam kondisi keras. Makanya dilakukan pelunakan, material tersebut dipanasi supaya dia lebih mudah untuk memproses material tersebut menjadi produk jadi. Sedangkan pengerasan, nah dia itu afternya, setelahnya. Jadi kalau yang pelunakan ini sebelum produksi, nah kalau pengerasan itu after, setelah produksi, setelah jadi. Tujuannya adalah agar material tersebut memiliki sifat mekanis yang optimum. Tujuannya itu. Kenapa dilakukan pengerasan? Nah, pelunakan sendiri itu ada homogenizing, ada normalizing, ada full annealing, ada spheroidizing, stress relieving, dan recrystallization annealing. Jadi ada kurang lebih 6 pelunakan pada proses heat treatment. Yang pertama yakni homogenizing. Jadi homogenizing yakni pemanasan pada temperatur tinggi di daerah fase austenit atau daerah gamma, yakni jauh di atas titik kritis A3 dan ACM. Jadi kalau dilihat di kurva, ya homogenizing terjadi di sini. Dia jauh di atas A3 dan ACM. Tujuan proses ini yakni untuk menghilangkan efek segresi kimia akibat proses pembekuan lambat ingot atau billet. Jadi proses segresi kimia adalah proses yang mempengaruhi material tersebut untuk membeku. Sehingga kalau itu diteruskan maka karena proses pembekuan material itu tidak baik, terjadi segresi kimia, maka mempengaruhi dari sifat kimia dari material. Jadi bisa mempengaruhi sifat kekerasan material. Maka dari itu, maka dilakukan homogenizing untuk memperbaiki mampu pengerjaan panas atau hot workability. Nah, jadi jika tidak dilakukan homogenizing, maka proses pengerjaan panasnya itu akan tidak bisa seragam. Jadi homogenizing ini dilakukan sebelum proses pengerjaan panas. Jadi material itu dipanasi kembali. Kemudian normalizing, yakni proses pemanasan lambat sampai dengan temperatur di atas transformasi alfa menuju gamma dan diikuti oleh pendinginan udara. Jadi normalizing, nah ini di kuning ini dia di atas A3 ACM. Jadi di fase austenit, fase gamma. Nah, dan harus dilakukan dengan pendinginan udara. Tujuannya yakni menghilangkan ketidakragaman mikrostruktur, mengeliminasi tegangan sisa, meningkatkan keseragaman dan penghalusan ukuran buktir. Nah, normalizing ini tidak bisa dilakukan untuk material HSS, material yang tahan terhadap benturan,
material work tool steel maupun cold work steel atau material yang biasa digunakan untuk pengerjaan panas maupun pengerjaan dingin, dia tidak bisa digunakan untuk normalizing. Kemudian meningkatkan keseragaman dan penghalusan ukuran butir. Jadi supaya ukuran butir yang dihasilkan itu lebih halus. Jadi normalizing ini dilakukan setelah. Jadi misalkan proses casting, pengecoran maupun hot working. Nah, setelah proses ini barang ini jadi, nah ini kemudian baru di normalizing. Jadi supaya material tersebut hasil akhirnya itu ukuran butirnya jadi lebih halus dan tegangan sisa akibat proses fogging, extrusion dan rolling ini dapat dieliminasi. Kemudian full annealing, yakni pemanasan sampai temperatur sedikit di atas transformasi alfa menuju gamma. Jadi di atas temperatur alfa menuju gamma di sini, di atas temperatur A3. Yang diikuti oleh pendinginan lambat di dalam dapur. Jadi dia didinginkan bersamaan dengan dinginnya dapur untuk full annealing. Tujuannya yakni membulatkan cemented atau preutektoid atau karbida lainnya sehingga memperbaiki keuletan baja, kemudian menghasilkan kekerasan atau kekuatan yang minimum sehingga mudah dilakukan deformasi pada pengerjaan dingin, lalu menghilangkan struktur martensit pada baja paduan yang mungkin terbentuk akibat pendinginan relatif cepat melewati transformasi gamma menuju alfa, biasanya dilakukan pada baja yang akan dipasok ke pasaran. Jadi full annealing ini berbeda dengan kalau yang normalizing itu tadi sebelum dilakukan proses pengerjaan panas, normalizing itu setelah, full annealing pun juga sama, dia setelah barang tersebut jadi. Biasanya dilakukan full annealing. Jadi maksudnya yang membulatkan cemented ini contohnya cemented protectoid itu kan dia bentuknya agak sedikit dia punya panjang dan lebar gitu. Jadi agak sedikit melebar dan punya sisi tajam. Kemudian dia dibulatkan. Tujuannya adalah supaya mendapatkan struktur yang ulet. Jadi yang semula strukturnya itu keras menjadi ulet. Jadi di kurva untuk full annealing, nah ini yang warna biru ini. Itu adalah area untuk full annealing. Jadi kalau bisa disimpulkan untuk tiga tadi, homogenizing, normalizing, dan full annealing, untuk temperatur yang paling tinggi itu di homogenizing. Kemudian selanjutnya normalizing, lalu full annealing. Untuk metode pendinginan, homogenizing, ya tidak pakai media pendinginan karena dia langsung. Jadi setelah dia dipanasi, dia langsung dilakukan proses pengerjaan panas. Sedangkan normalizing dia dinginkan dengan udara dan full annealing dinginkan bersamaan dengan dinginnya dapur. Untuk waktu prosesnya, homogenizing itu jelas waktu prosesnya lebih lama. Normalizing dan full annealing punya waktu proses yang relatif lebih rendah. Nah, perbedaan normalizing dan full annealing. Normalizing berbentuk mikrostruktur yang lebih halus dibandingkan dengan full annealing, meskipun pemanasannya dilakukan pada temperatur yang lebih tinggi. Jadi normalizing kan dia temperatur pemanasannya kan dia lebih tinggi daripada annealing. Tapi ukuran butirnya normalizing lebih halus. Hal ini dikarenakan annealing itu dia didinginkan bersama dengan dinginnya dapur sehingga dinginnya itu continuous. Sedangkan untuk normalizing karena dia didinginkan dengan udara, dia punya waktu pendinginan yang lebih lama daripada pendinginan di dapur. Sehingga normalizing dia punya ukuran butir yang lebih halus daripada material yang diproses dengan full annealing. Nah, untuk pertemuan 9, saya kira cukup sampai di sini terlebih dahulu. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya yakni proses annealing.
selanjutnya. Dan juga setelah itu tentang proses pengerasan. Demikian perkuliahan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi untuk apabila kalian ada pertanyaan atau mau diskusi, monggo bisa lewat WA maupun Google Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.